Halo semuanya, di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS metode kuantitatif. Judul yang saya cari adalah pengaruh inspirasi pelanggan pada pemasaran media sosial terhadap niat beli jasa arsitektur. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Indriasih, NIM 2210417691. Baik, di sini saya akan membacakan latar belakang. Pertumbuhan internet telah mengubah cara industri beroperasi, terutama dalam berkomunikasi dengan pasar untuk mempromosi produk atau layanan. Meningkatnya pengguna internet mendorong para pengusaha untuk melakukan promosi digital atau yang disebut dengan digital marketing. Pemasaran media sosial didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk berinteraksi dan mempengaruhi pelanggan sebagai strategi untuk mencapai tujuan pemasaran, seperti membangun pengetahuan dan pemahaman pelanggan. Inspirasi merupakan faktor pemicu penting dalam pemasaran, dan pemasaran media sosial yang dilakukan harus mampu menginspirasi pelanggan dan memotivasi mereka untuk mewujudkan tujuan promosi yang diinginkan pemasar. Dalam konteks ini, membangkitkan niat membeli arsitektural. Rumusan masalah. Ada juga rumusan masalah, yaitu empiris. Temuan dalam penelitian ini dapat mempunyai implikasi bagi firma arsitektur dalam mempraktikkan pemasaran media sosial. Hasil yang diperoleh menunjukkan perlunya perusahaan arsitektur untuk menyadari peran penting inspirasi dalam menghasilkan niat pembelian. Agar lebih efektif dalam mempraktikkan pemasaran media sosial, firma arsitektur harus fokus untuk menginspirasi pelanggan melalui konten yang disediakan dan menargetkan calon pelanggan yang tepat. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh konten utilitarian, konten hedonis, dan keterbukaan sebagai antesiden inspirasi pelanggan, pengaruh inspirasi pelanggan terhadap niat membeli, dan peran mediasi inspirasi pelanggan antara antesiden dan niat membeli. Selanjutnya, hubungan antara variabel. Pendekatan partialis structural equation modeling atau PLSM akan digunakan untuk menganalisis temuan deskriptif dan statistik dalam penelitian ini. PLSM dirancang untuk menganalisis hubungan antar variabel secara bersamaan dan memiliki kekuatan statistik yang lebih besar daripada SEM berbasis covariance ketika menganalisis model kompleks yang menyertakan konstruksi formatif. Baik, di sini ada hipotesis dan model penelitian. Model penelitiannya seperti ini, yaitu utilitaris content, yang berarti konten utilitarian. Hedonis content, yang berarti konten hedonis. Openness, yaitu keterbukaan. Customer inspiration, yang artinya inspirasi pelanggan. Purchase intention, yang artinya niat membeli. Jadi dapat teman-teman melihat. Jadi hipotesisnya yaitu hipotesis pertama, konten utilitarian berpengaruh positif dan signifikan terhadap inspirasi pelanggan. Hipotesis kedua, konten hedonis berpengaruh positif dan signifikan berpengaruh pada inspirasi pelanggan. Hipotesis ketiga, keterbukaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap inspirasi pelanggan. Hipotesis keempat, inspirasi pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat pembelian. Dan terakhir, hipotesis kelima, inspirasi pelanggan memediasi hubungan antar A, yaitu konten utilitarian, B, konten hedonis, dan C, keterbukaan terhadap niat membeli. Baik, di sini ada metode penelitian. Yang pertama, metode kuantitatif. Dengan desain penelitian diperoleh dari survei
digunakan dalam penelitian ini. Sumber dan metode pengumpulan datanya yaitu dengan menggunakan metode random sampling. Populasi dan sampel yaitu Kota Bandung yang berusia antara 18 sampai 34 tahun sebagai populasinya dan 395 responden sebagai sampel. Analisis data menggunakan yaitu PLSM akan dilakukan dalam 2 tahap yaitu analisis outer model dan inner model. Baik, di sini ada juga analisis hasil penelitiannya. Ada beberapa item di sini yaitu singkatannya UC1, UC2, UC3, UC4 yang artinya utilitarian konten atau konten utilitarian. Selanjutnya ada HC1, HC3, HC4 yang artinya konten hedonis. Selanjutnya O1, O3, O4, O5 yang artinya keterbukaan. Selanjutnya IB1, IB2, IB3, IB4, IB5 yang artinya inspired by. Selanjutnya IT1, IT2, IT3, IT4, IT5 yang artinya inspired to. Terakhir PI1, PI2 artinya niat membeli. Ada beberapa loading factor, teman-teman bisa melihat yang 0,857, 0661, 0874, 0834, 06 0860, 0874, 0864, 0762, 0813, 0836, 0767, 0802, 0847, 0815, 0891, 0838, 0887, 0898, 0895, 0913, 0883, 0912 dan terakhir 0899. Ada Cronbach Alpha pertama 0879, 0833, 0805, 0894, 0938, 0780. Composite Reliability 0917, 0900, 0873, 0922, 0953, 0901. Berikutnya ada AV 0733, 0749, 0632, 0704, 0802, 0819. Selanjutnya adalah hasil uji validitas diskriminan. Variabelnya yaitu HC, IB, IT, O, PI, UC. Dan beberapa nilai di sini yaitu 0866, 0734, 0629, 0510, 0581, 0743. IB-nya 0839, 0757, 0544, 0646, 0748. IT-nya 0895, 0500, 0643, 0673. O-nya 0795, 0389, 0463. PI-nya 0905, 0635 dan terakhir UC-nya 0856. Jadi keterangannya menampilkan hasil uji validitas diskriminan dengan pendekatan Fornell dan Larker, di mana akar kuadrat AV pada seluruh indikator lebih besar dari korelasi antar kontrol sehingga menunjukkan validitas diskriminan yang sangat baik. Ada juga profil responden. Yang pertama laki-laki dan perempuan. Laki-laki jumlahnya 194, sedangkan perempuan
jumlahnya 201, jadi totalnya 395. Presentasinya yaitu laki-laki 49,11%, sedangkan perempuan 50,88%. Totalnya itu 100%. Di antaranya ada usia juga. Yang pertama 18 sampai 22 tahun, 23 sampai 26 tahun, 27 sampai 30 tahun, 31 sampai 34 tahun. Masing-masing memiliki jumlah yaitu 131, 130, 67, 67. Presentasinya 33,16%, 32,91%, 16,96%, dan terakhir 16,96%. Adapun status pekerjaan. Pertama, mahasiswa, jumlahnya 127, pengusaha pemerintah 88, pegawai ada 5, pegawai swasta 158, pengangguran yaitu 17. Dengan masing-masing presentasi 32,15%, 22,27%, 1,26%, 40%, dan terakhir 4,3. Adapun pendapatan. Yang pertama, lebih kecil dari 5 juta, jumlahnya 200. 5 juta sampai 12 juta yaitu 124. 12 juta sampai 20 juta jumlahnya 34. 20 sampai 30 juta jumlahnya 14. Dan terakhir lebih besar 30 juta jumlahnya 19. Presentasi 50,63%, 31,39%, 8,6%, 4,55%, dan terakhir 4,81%. Jadi analisis hasilnya, jadi hasil uji dari penelitian ini adalah algoritma LSM. Hasil pengujian hipotesis. Jadi teman-teman bisa melihat keterangannya itu ditemukan konten utilarian B sama dengan 0,446, sedangkan T sama dengan 7,357. Konten heterodis B sama dengan 0,306, T sama dengan 4,898, dan keterbukaan B sama dengan 0,198, T-nya sama dengan 4,336. Berpengaruh positif terhadap inspirasi pelanggan. Maka hipotesis 1, hipotesis 2, dan hipotesis 3 didukung. Pelanggan inspirasi juga berpengaruh positif terhadap niat membeli. B sama dengan 0,454, T-nya sama dengan 6,713. Dengan demikian, hipotesis 4 juga didukung. Jadi, dapat disimpulkan penelitian ini. Yang pertama, karakteristik sumber berupa konten utilarian berpengaruh positif terhadap inspirasi pelanggan. Maka konten informatif yang dirasakan manfaat akan menghasilkan ide-ide baru dan memotivasi pelanggan untuk mengimplementasikan idenya. Yang kedua, karakteristik sumber berupa konten hedonis berpengaruh positif terhadap inspirasi pelanggan. Oleh karena itu, pengalaman menyenangkan yang dirasakan pelanggan saat melihat konten dapat mengakibatkan terciptanya imajinasi dan ide-ide baru, sehingga memotivasi pelanggan untuk melakukan ide tersebut, menyadari mereka imajinasi. Yang ketiga, karakteristik individu berupa keterbukaan berpengaruh positif terhadap inspirasi pelanggan, yang menunjukkan bahwa pelanggan yang selalu mencari ide dan perasaan baru akan lebih mudah merasa terinspirasi dengan konten pemasaran yang diberikan. Keempat, inspirasi pelanggan berpengaruh positif terhadap minat beli, maka ide-ide baru yang diperoleh dari konten pemasaran akan menghasilkan motivasi internal untuk merealisasikan ide-ide baru dan pada gilirannya menimbulkan niat beli jasa desain arsitektur. Yang terakhir,
Inspirasi pelanggan berperan sebagai mediasi antara konten utilitarian, konten hedonis, dan keterbukaan terhadap niat membeli, yang menunjukkan pentingnya inspirasi sebagai motivasi internal pelanggan untuk mewujudkan tujuan promosi yang diinginkan pemasar, yang dalam konteks ini untuk menghasilkan niat membeli jasa desain arsitektur. Jadi, kontribusi penelitian ini yaitu penelitian tentang dampak inspirasi pelanggan terhadap keputusan pembelian akan memerlukan pendekatan survei yang berbeda karena pembelian keputusan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks sehingga pengaruh inspirasi pelanggan mungkin terjadi berbeda. Oleh karena itu, penelitian yang akan didorong untuk memeriksa bagaimana pengaruh inspirasi pelanggan keputusan pembelian. Keterbatasan penelitian. Terlepas dari hasil yang diperoleh, penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama, penelitian ini hanya mengkaji dua aspek dari segi karakteristik sumber dan satu aspek dari segi karakteristik individu. Banyak aspek pemasaran media sosial dapat diperiksa mengenai dampaknya terhadap inspirasi pelanggan. Misalnya, kejelasan iklan. Kedua, penelitian ini hanya mengkaji niat pembelian yang muncul sebagai akibat dari inspirasi pelanggan, bukan keputusan pembelian sebagai perilaku pelanggan yang sebenarnya. Baik, begitulah presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Terima kasih.